Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra dari Institut Teknologi Padang. Saya ingin melakukan tugas wawancara. Sebelumnya bisa perkenalkan diri saudara terlebih dahulu. Dengan saya Profesor Kia. Baiklah, pada saudara PSR ada pertanyaan. Yaitu pertanyaan pertama, menurut Anda apakah apa yang Anda ketahui tentang otonomi daerah tersebut? Apa? Otonomi daerah? Ya, otonomi daerah. Kalau otonomi daerah itu bukannya hak atau wewenang atau kewajiban untuk mengatur daerah itu sendiri, enggak? Bisa. Pertanyaan kedua yaitu kenapa otonomi daerah itu tidak berjalan maksimal? Otonomi daerah berjalan apa? Dengan maksimal. Yang maksimal. Karena rendahnya serapan anggaran daerah serta banyaknya korupsi. Berarti korupsi. Selanjutnya, menurut Anda apakah good governance atau yang lebih kenal penyelenggaraan pemerintahan yang baik? Apa yang Anda ketahui tentang itu? Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, menurut saya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang sedikit kekurangan. Sedikit kekurangan, oke. Selamat siang, Bang. Siang. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fauzi dari mahasiswa dari Institut Teknologi Padang. Saya ada tugas dari dosen mengenai wawancara tentang otonomi daerah dan good governance. Apakah Abang bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Bismillah. Pertanyaan saya yang pertama adalah, menurut Abang, apakah otonomi daerah membawa pengaruh pada stabilitas negara? Otonomi daerah membawa pengaruh ke stabilitas negara. Kalau dari pemerintah daerah, itu otonomi daerah itu tidak begitu berperan aktif dalam stabilitas negara, karena yang dipengaruhi otonomi daerah itu adalah bagaimana daerah tersebut bisa berkembang dan bisa menjadi lebih baik ya untuk kedepannya. Karena kestabilan pemerintah itu terletak di pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat itu sendiri dia sudah mempunyai DPR, dan mempunyai anggaran sendiri untuk menstabilitaskan negara tersebut. Jadi di situ sudah diatur juga di otonomi daerah itu untuk kestabilitasan negara itu udah komitmen antara DPR sama Menteri Pertahanan dan TNI dan Polri kita gitu. Itu, Bang. Ya, kalau untuk Pertanyaan yang kedua adalah, menurut Abang, apakah Indonesia sudah bisa dibilang berhasil menerapkan good governance di Indonesia ini? Nah, good governance sendiri itu Indonesia sudah sejak lama itu merencanakannya dari tahun 1990, dan di Orde Baru lah good governance ini digadang-gadangkan bisa terlaksana di pemerintahan kita saat ini. Tapi nyatanya itu belum terlaksana sampai saat sekarang ini, karena governance sendiri kita sudah mau menuju ke sana. Cuman governance sendiri itu gimana ya, akuntabilitas kita masih belum stabil. Akuntabilitas kita masih belum stabil, perekonomian masih belum stabil. Bagaimana kita bisa bilang Indonesia ini sudah melaksanakan governance-nya, good governance-nya? Sementara kita di daerah sendiri, keterbukaan informasi, transparansi masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Jadi kalau dibilang Indonesia sendiri sudah melaksanakan good governance, itu masih bisa dibilang belum. Tapi mau menuju ke sana benar. Tapi harapan kita apalagi kita sebagai pemuda, governance itu bisa terjadi di daerah duluan. Daerah barulah nanti dengan Indonesia yang sebesar ini bisa terjadi governance itu. Akuntabilitas kita cepat,
pelaksanaan dan pelayanan publik cepat, tidak ada yang menghambat lagi seperti pengurusan EKTP, ada yang begini, ada yang begini. Bagaimana kita bilang governance itu sudah terlaksana? Nah, jadi baiknya di era yang selanjutnya, mungkin di era selanjutnya itu adalah generasi kita ini yang akan membangun Indonesia, generasi emas yang digadang-gadangkan oleh Bapak Presiden itu. Semoga terlaksana Indonesia governance itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, mungkin ada kurangnya mohon dimaafkan. Jelas, berarti cuman segitu aja pertanyaan saya, Bang. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya, Kak. Perkenalkan, saya Larsira Monika dari Institut Teknologi Padang, jurusan Teknik Elektro. Ada tugas wawancara. Apakah Kakak mau saya wawancarai? Jadi tema wawancara saya itu otonomi daerah dan pertanyaan pertama, apa yang Kakak ketahui tentang otonomi daerah? Otonomi daerah merupakan hak wewenang dari suatu daerah untuk mengatur daerah itu, pemerintahan daerah itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Kakak di Kota Padang ini otonomi daerah sudah berjalan dengan maksimal? Belum, Kenapa? karena peraturan yang sudah ditetapkan di Padang banyak dilanggar oleh masyarakat menurut saya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa dengan sudah adanya otonomi daerah masih banyak daerah yang tertinggal? Karena setiap pemerintah itu kan memiliki peraturan yang berbeda-beda, dan setiap masyarakat dari suatu daerah itu memiliki pola pikir yang juga tidak sama majunya. Jadi itu mungkin penyebab beberapa daerah masih ada yang tertinggal dan kurang maju. Terima kasih atas waktunya, Kak, sudah wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai masyarakat mengenai kewarganegaraan. Yang nantinya saya menanyakan seputar implementasi otonomi daerah dan good governance. Dan di sini saya sudah bersama dengan narasumber. Mungkin bisa Anda memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Rudi Murhadullah. Saya dari Universitas Andalas, angkatan 2021 dari Teknik Mesin. Menurut Anda, bagaimana pandangan Anda tentang implementasi otonomi daerah dalam pemerintahan? Menurut saya implementasi otonomi daerah dalam pemerintahan berarti mengaplikasikan apa-apa misalnya yang ada di otonomi daerah kepada pemerintahan. Saya itu dapat mengefisiensikan atau membantu pemerintahan dalam mengerjakan tugasnya. Menurut Anda, bagaimana cara pemerintah daerah mengimplementasikan otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya? Menurut saya salah satunya yaitu dengan membuat peraturan-peraturan otonomi daerah seperti membuang sampah tidak sembarangan, mengerjakan dan lain-lainnya. Menurut saya itu salah satu caranya untuk mengimplementasikan otonomi daerah tersebut di wilayah. Bagaimana implementasi otonomi daerah dapat memperkuat pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas hidupnya masyarakat desa? Seperti yang pertanyaan sebelumnya, dengan melakukan peraturan-peraturan tersebut tentunya dapat mengatur kehidupan di desa sana dan dapat meningkatkan kualitasnya. Contohnya dengan membuat peraturan-peraturan daerah seperti tidak membawa tamu 2 kali 24 jam harus lapor dengan RT, itu akan pasti meningkatkan ketertiban di tengah masyarakat daerah tersebut, dan juga membuang sampah pada tempatnya juga akan memberikan efek positif kepada daerah tersebut seperti wilayah yang bersih dan lain sebagainya. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Anugrah Dinata dari Institut Teknologi Padang. Sebelumnya saya di sini akan mewawancarai narasumber. Kepada narasumber, tolong perkenalkan siapa namanya? Nama saya Ibu Yesi, panggilan Yesi juga. Baik, dari Ibu Yesi ada beberapa pertanyaan yang saya lemparkan kepada Ibu. Jadi untuk pertanyaan pertama, mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum penjabat daerah sering disalahgunakan, Bu? Karena menurut saya otonomi daerah sistem birokrasi masih panjang atau agak berbelit-belit sehingga memudahkan orang untuk menyalahgunakan wewenang. Jadi lanjut untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu apa saja faktor yang menghambat perjalanannya good governance pada suatu negara? Yang menghambat faktor satu dari segi rakyatnya mudah disogok ketika pemilihan, dikasih duit tolong pilih saya, mau. Yang kedua, orang yang mau jadi balon atau yang mau menjadi duduk di suatu pemerintahan atau apa saja yang dipilih oleh rakyat, dia tidak jujur, kemudian bermental korupsi. Baiklah, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara. Saya Anugrah Dinata mohon undur diri.